kemudian kita bisa ketemu ya. Kenapa Trisep yang gak seperti orang Batak? Karena gak ada logat Bataknya. Jadi saya logat apa ya mbak? Jangan bilang pasti blasteran. Blasteran. Aduh Mbak Vi. Aduh saya sama Jawa atau Sulawesi gitu. Ya udah ntar ketemu langsung baru ini dilihat blasterannya apa. Blasteran Batak plus Batak mbak yang ada. Oke Mbak Fitri silakan, lagi dipanggil nenek ya. Emang Mbak Vi kalau yang logat Batak gimana sih? Saya jadi penasaran deh. Oke deh kita mulai saja. Ntar gak kelar-kelar nih ya. Udah 8:30. Horas. Ya horas. Ya lanjut ya. Teh Elis nih. Saya catat namanya Teh Elis. Suaranya merdu, soalnya bilang saya suaranya merdu. Oke. Dapat poin 0,5 deh. Just kidding. Terima kasih. Ya lanjut. Aduh. Saya jadi tersanjung sekali malam ini. Mbak, katanya kan saya pernah dengar ada suatu teori ini sih teori asal jadi ya, pendapat gitu. Katanya jangan menilai seseorang dari suara. Misal nih ada cowok pas ditelepon suaranya merdu, cowok merdu ya, iya merdu, suaranya merdu, terus kayaknya cool, terus kayaknya pasti orangnya cakep gitu. Ternyata bener Mbak Vi udah langsung, berarti pengalaman nih kayaknya. Aduh, ternyata bukan cuma saya sendiri yang pengalamannya. Oke. Jadi jangan menilai seseorang dari suara. Kayak ini loh, kayak penyiar radio kan biasa gitu ya. Wah jadi curhat nih, soalnya saya pengalamannya sama penyiar radio mbak. Dengerin suaranya tiap hari, kayaknya orangnya pasti cakep, pasti cool, pasti ganteng ya gitu, handsome ya. Ternyata beda. Cece, Mbak Vivi juga tuh Cece, saya tahu. Ya sudahlah, nanti kita lanjutkan ya. Kita balik dulu ke ini. Aduh baru slide pertama lo belum kelar. Jadi ini nih, kalau yang sekilas sudah lihat modul, pembagiannya seperti ini. Ada 12 modul ntar yang akan kita bahas. Tapi untuk modul pertama dan kedua akan kita habisi malam ini. Itu tentang law and regulation. Jadi itu source language-nya bahasa Inggris atau Inggris. Kemudian target language-nya itu bahasa Indonesia. Gitu. Law and regulation. Udah tahu dong ya artinya apa. Law itu apa ya? Law itu law gue N. Ayo, law itu hukum, benar. Kemudian regulation itu peraturan. Jadi topiknya tentang itu, masih sekitaran pemerintahan punya. Yang seperti yang udah disebutin kan semester lalu belajar government, administration, sama ini pemerintahan sama dengan government ya. Ini masih ada kaitannya karena kan belajarnya berkesinambungan. Oke. Selanjutnya nanti di modul 5 kita belajar literature. Kemudian di modul 9 nanti kita belajar manajemen. Jadi di semester kali ini ada 3 topik yang akan kita terjemahkan. Masing-masing nanti ada di modul ketiga nanti source language-nya bahasa Indonesia. Ya Mbak Fitri udah mulai, masih awal-awal kok. Kemudian target language-nya bahasa Inggris. Oke, next slide. So oke. Oops. Ya, ini dia. Secara sepintas kita disuguhi tujuan
kita belajar translation 5 ini buat apa sih gitu, maksudnya tujuannya apa nanti di akhir semester ataupun di akhir pelajaran ini kita diharapkan itu dapat apa gitu. Jadi bisa dilihat di modul masing-masing. Kalau secara umum itu mahasiswa memiliki keterampilan yang memadai untuk menerjemahkan, ini seperti biasa ya, ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Jadi ada keterampilan yang memadai, artinya bisa gitu ya, bisa menerjemahkan sehingga orang lain bisa mengerti maksud dari terjemahan itu apa. Kalau secara umumnya begitu, secara wajar, tepat, dan akurat. Sedangkan untuk khususnya, kalau yang khusus ya ini tadi seperti yang saya bahas di awal. Jadi ada beberapa naskah ataupun teks yang menjadi tujuan terjemahan mahasiswa ya. Yang pertama itu naskah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik kita, yaitu Law and Regulations. Kemudian naskah populer. Kemudian ada menerjemahkan jargon-jargon. Ada yang tahu nggak ya istilah jargon? Jargon-jargon. Kemudian ada semi populer. Oke, tadi saya tanya untuk yang jargon, ada yang tahu, pernah dengar istilah ini maksudnya apa atau contohnya apa? Once again, I remind, saya ingetin kalau misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan, siapapun yang bisa memberikan pendapat itu dapat poin plus ya Mbak, walaupun salah atau benar nggak apa-apa, yang penting you provide your opinion gitu. Oh, suara saya nggak jelas ya. Ini untuk di tinjauan khusus kan, maksudnya di tujuan khususnya itu belajar translation 5 ini yang di poin ketiga. Kalau Mbaknya ada modul, boleh dilihat modulnya. Mahasiswa dapat menerjemahkan jargon-jargon yang berkaitan dengan bidang law and regulation. Jadi pertanyaan saya, jargon-jargon ini maksudnya apa ya, kata-kata jargon? Sudah tahu tidak ya? Kemudian contohnya apa kalau pernah tahu? Mbak Yel bilang kata khusus. Oke, yang lain kata khusus dalam bidang law and regulation gitu ya maksudnya. Oke, I got it. Yang lain apa nih maksud kata jargon? Ya, secara umum benar ya, jargon itu kata khusus dalam bidang tertentu. Artinya apa ya nyebutnya ya? Atau ada yang bisa kasih contoh nggak ya? Sebelum saya kaitkan dengan law and regulations. Atau Mbak Yuli deh, ada kata khusus dalam bidang apa? Pernah tahu nggak ya Mbak? Inti barang apa nih Mbak Vi? Intisari. Oke, ada beberapa pendapat nih. Mbak Vi bilang intisari. Mbak Fitri bilang vocabulary, idiom, grammatical features. Oke, kalau yang bagi yang udah baca modul harusnya tahu dong ini ya. Bentar. Wait, where is my note? Baru dibuka ini bukunya. Oke. Ini contoh jargon yang akan kita bahas dalam topik kita Law and Regulations. Iya. Iya. Bagi yang udah baca modul pasti tahu nih tadi di bagian mana. Yeah, we will explain about that later because this is one of the jargon that we have to translate in our text. Ungkapan yang digunakan khusus untuk bidang tertentu. Oke, kata Alice benar. Seperti itu. Jadi
Intinya seperti ini. Misalnya nih, kita kan bicara tentang law and regulations, tentang hukum dan peraturan. Jadi istilah yang tadi contohnya ini, caveat emptor ini, dia spesifiknya di bidang law and regulations. Kalau kita ngomongin tentang apa ya, misalnya kalau kita ngomongin tentang kesenian, ini pasti mereka nggak kenal istilah ini begitu. Yang mungkin kalau di kesenian contohnya yang kita kenal jargonnya misalnya seriosa, seperti itu, seriosa apa begitu, itu contoh-contohnya. Oke, untuk ini, untuk tujuannya udah bisa ya Mbak, secara umumnya itu. Oke, next slide. Ya, ini juga ada tips di modul masing-masing, bisa dilihat how to translate, bagaimana sebenarnya untuk menerjemahkan source language ke target language gitu. Your translation, kenapa ini saya sampaikan di awal, karena kita kan ceritanya mau nerjemah ini, jadi kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan dalam menerjemahkan begitu. Your translation should not read like a translation. Jadi ini maksudnya terjemahan kita sebaiknya tidak apa ya istilahnya Mbak, tidak seperti menerjemahkan langsung dari seperti ini loh, seperti Google Translate, not word by word. Oke, benar, seperti Google Translate kan kadang kita pusing ya bacanya, karena dia langsung terjemahin apa yang ada gitu, tanpa memperhatikan grammarnya, memperhatikan pilihan kata, tanpa memperhatikan struktur dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan seperti itu, seperti yang kita pelajarin di analisis teks ya, kan harus disesuaikan pilihan kata, kemudian harus disesuaikan target language itu budayanya bagaimana, jangan sembarang terjemahin misalnya kata ini terjemahannya ini, jadi harus disesuaikan dengan culture-nya juga. Kemudian meanings in the source language should be conveyed accurately in the target language. Ya, ini maksudnya jelas ya. Maksud arti dari bahasa sumber itu harus diterjemahkan secara akurat ke dalam bahasa target. Jadi misal nih di bahasa asal bahasanya terjemahannya tentang kesehatan, tapi di target language-nya diterjemahkan jadi kesakitan misalnya, nggak nyambung ya. Jadi maknanya itu harus akurat gitu loh, jangan sekenanya aja terjemahin, itu jelas ya tipsnya. Kemudian lanjut, be aware of the notion of register ya, tadi kita udah bahas, ada yang ngomongin vocabulary, style, grammatical features, dan yang lain-lain gitu. Seperti ini deh, saya kasih contoh kalau untuk penggunaan vocabulary ya. Oke. Ada yang tahu nggak ya? Halo Mbak Almeida, malam, nggak apa-apa, silakan bergabung. Ini contoh katanya original. Ada yang tahu nggak kata lain untuk menggantikan kata original? Tapi artinya sama. Ya, original. Source. Belum sesuai ya Mbak Yuli, source. Itu kan original artinya, kalau terjemahan bebasnya kan asli ya, artinya asli begitu. Misalnya kita mau ngobrolin tentang pemerintahan, peraturan asli dari pemerintah, kita nggak pakai kata original, tapi kata lain dari original tapi artinya sama. Native itu benar salah satu untuk menggantikan original. Oke, bagus. Yang lain, nature, let me think. Nature is the nature of the not bad, bisa.
yang lain, tapi that's not what I mean. Saya Aboriginal. Oke, ini benar, tapi itu biasanya untuk suku yang lain. Oke, banyak baca pasti banyak tahu ya. Saya senang sekali dengan kelas ini, banyak pendapat. Saya kasih contoh kalimat ya. Oke. Jadi kata-kata selain untuk menggantikan original itu apa? Ya, benar. Tuning. Jadi kalau kita ngomongin iya benar, itulah untuk menggantikan kata-kata original. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan be aware of notion of register. Jadi kita itu harus mempertimbangkan, misalnya nanti mau terjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ada kata-kata asli. Jadi kita harus melihat kata-kata aslinya itu berbicara tentang apa. Apakah dia tentang suku atau ras ataupun misalnya nenek moyang, itu berarti kita pakai aboriginal. Kalau dia ngobrolin tentang bahasa-bahasa yang sederhana, misalnya tentang produk-produk, itu berarti kita pakai yang original. Biasa ya, produk-produk original itu kan berarti berbicara tentang keaslian suatu produk begitu. Tapi kalau kita bicara tentang government, peraturan, itu kita pakai yang genuine. Seperti itu. Terus, banyak sih ya contoh-contoh lain seperti misalnya meninggal begitu kan, ada kata pass away, ada kata death, ada kata die. Itu masing-masing juga ada pilihan kata yang harus disesuaikan dengan kondisi pada saat kita berbicara begitu. Oke, so far so good ya. Lanjut, there is no such thing as free translation. Ya, ini berkaitan dengan yang pertama. Nggak bisa seenaknya aja sih terjemahin begitu. Kita harus melihat dulu apa yang kita terjemahin, teks yang bagaimana, apakah dia teks resmi atau teks ilmiah atau bukan. Terus pilihan kata-katanya itu apakah menggunakan bahasa slang atau bahasa resmi. Jadi nggak bisa sesuka-sukanya gitu terjemahin. Sama seperti ini deh, biar lebih ngerti ya. Kalau misalnya ini terjemahin suka-suka jadi apa ya? Terjemahin suka-suka. Pernah dengar kan ya? Kalau terjemahin seenaknya ini kira-kira apa ya gitu. Jangan ada yang nulis diambil untuk digaransikan ya. Itu free translation emang. Diambil untuk digaransikan. Taken for granted. Anyone knows what's the meaning of this one? Yang utama. Oke, kita keep dulu pendapat Mbak Yuli ya. Karena nanti di slide berikutnya ada nih, kita bahas si taken for granted ini apa sih. Kalau pernah nonton ya atau baca atau lihat film-film gitu, pasti ada kata-kata taken for granted. Tuh artis-artis juga sering ngomong sih itu, maksudnya opo ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Do not look at the model answer unless you have completed each task. Ya, ini saya baru tahu ternyata modul kita ada ininya ya, ada model answer-nya.
Jadi kalau misalnya setiap ada kegiatan, misalnya ada task gitu, ada tugas yang harus diterjemahin, ternyata ada model answer-nya setelah itu. Jadi kita bisa bandingkan terjemahan kita apakah sudah cukup baik, apakah sudah cukup sesuai dengan